Di selatan Jazirah Arab, tempat bertemunya pegunungan tinggi dengan dataran subur, berdirilah kerajaan Saba sebagai salah satu peradaban kuno terbesar. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan antara Syam, India dan Afrika, mengekspor dupa serta kemenyan, dan mengimpor barang-barang berharga. Lokasi strategisnya menjadikan negeri ini pusat perhatian kerajaan tetangga. Kaum Saba sangat mahir dalam teknik dan pertanian. Mereka tahu cara mengubah tanah gersang menjadi oase hijau. Pencapaian ini tidak mungkin terjadi tanpa pembangunan bendungan Ma'rib yang menjadi simbol kekuatan dan kemampuan mereka menantang alam. Bendungan Ma'rib adalah keajaiban pada zamannya. Dirancang dengan presisi untuk menampung air hujan di lembah Ma'rib dan mengubahnya menjadi reservoir raksasa untuk mengairi lahan pertanian. Sistem saluran air yang terhubung membuat air mengalir dengan lancar untuk menyirami ladang dan kebun. Hasilnya adalah dua surga kebun yang agung, satu di sisi kanan lembah dan satu lagi di sisi kiri. Kehidupan di Saba sangat kaya dan makmur. Laki-laki dan perempuan hidup dalam kemewahan. Pertanian menghasilkan panen yang beragam dan perdagangan membawa kekayaan. Dikatakan bahwa seorang wanita bisa berjalan di antara pepohonan dan kembali dengan keranjang, penuh buah tanpa usaha sedikit pun. Allah memberikan nikmat yang besar ini sebagai ujian. Allah memerintahkan mereka untuk makan dari rezekinya dan bersyukur kepadanya. Makanlah olehmu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Awalnya mereka hidup dalam rasa syukur, namun seiring waktu mereka mulai menyimpang dari jalan yang benar. Kekayaan dan kemakmuran menggoda mereka, dan tanda-tanda kerusakan mulai muncul di masyarakat. Generasi berikutnya mulai melupakan karunia Allah, mengganti ibadah yang benar dengan kemusyrikan, dan meninggalkan ajaran agama. Ketidakadilan merajalela. Yang kaya mengeksploitasi yang miskin dan yang kuat menindas yang lemah. Hati mereka membatu dan alih-alih mengakui nikmat berasal dari Allah, mereka justru mengaitkannya dengan kekuatan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Seiring meningkatnya kerusakan, bendungan Ma'rib mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Retakan kecil mulai muncul di dindingnya. Bukannya memperbaiki, mereka justru mengabaikan. Tanda-tanda ini karena percaya bendungan itu cukup kuat untuk bertahan selamanya. Namun air mulai merembes secara bertahap dan setiap musim hujan celah di dinding bendungan semakin membesar. Akhirnya, dinding itu tidak lagi mampu menahan tekanan air. Keruntuhan terjadi pada malam yang gelap, menciptakan banjir bandang yang menghancurkan Sailul Arim. Air menyapu desa-desa dan ladang, menghancurkan rumah-rumah, dan menenggelamkan tanah yang dulunya hijau. Tanah yang subur berubah menjadi puing-puing dan kebun-kebun. Mereka hanya menyisakan pohon-pohon pahit dan sedikit pohon sider. Setelah bendungan runtuh, kaum Saba tidak bisa lagi tinggal di tanah mereka. Mereka terpaksa bermigrasi dan berpencar menjadi berbagai suku, termasuk suku Azd yang pindah ke Oman dan Yaman, serta suku-suku lain yang menuju Syam dan Hijaz. Ironisnya, sebelumnya mereka pernah meminta agar jarak perjalanan antar kota mereka dijauhkan karena kesombongan mereka. Allah mengabulkan permintaan itu dengan mencerai-beraikan mereka sepenuhnya, hingga mereka menjadi bahan pembicaraan dan perumpamaan bagi orang lain. Kisah kaum Saba membawa pelajaran besar. Nikmat adalah ujian, dan kegagalan untuk bersyukur serta adanya kezaliman akan menyebabkan kehancuran. Video kemudian ditutup dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Saba, ayat 15-16 yang merangkum kisah ini secara ilahi. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu
adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua. Kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan mereka menganiaya diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور